Dok, kalau saya mau tahu jenis kelamin, apakah saya harus USG 3D atau 4D? Ya enggak, dengan 2 dimensi aja bisa kita lihat jenis kelamin. Cuman memang kalau dia 3D, 4D, lebih nyata gitu loh. Ini dibedakan dari probe. Probe itu alat USG yang ditempelkan ke perut ibu. Jadi ada probe 2D, ada probe 3D, 4D. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dimensi itu yang kita kenalkan 3. X, Y, Z ke dalam. Kayak umpamanya di video semacam ini. Teman-teman pasti, moms ngelihat saya 3 dimensi. Karena kelihatan lah ada sisi kanan, sisi kiri, dan sisi dalamnya ya kan. Tapi kalau kita lihat di majalah itu cuma 2 dimensi. Ya kan? Nah, USG pun sama. USG pada umumnya itu 2D atau 2 dimensi. Nah, kemudian adalah muncul 3 dimensi. Jadi kelihatan gambar tuh lebih real. Nah, terus apa bedanya 3 dimensi dan 4 dimensi? 3D dan 4D. 4D itu sebenarnya istilah doang. Istilah dari 3D yang motion, yang bergerak gitu loh. Karena dimensi itu kan cuma 3 sebenarnya sejauh ini yang kita pahami ya. Nah, dimensi keempat itu artinya 3 dimensi yang bergerak. Makanya kalau moms di USG, terus kelihatan gambar anaknya, dia kayak gerak-gerak, gini-gini, itu adalah 4D. Kalau dia freeze, itu 3D. Untuk pemeriksaan ibu hamil, yang rutin itu kita lakukan pemeriksaan USG 2D, pakai probe 2D, probe 2D, 2 dimensi. Itu yang screening awal lah, dari awal sampai akhir. Nah, memang beberapa tahun belakangan ini dikembangkanlah probe 3D dan 4D. Gunanya apa? Supaya bisa melihat janin lebih detail, lebih menyerupai aslinya gitu loh. Itu kan suatu kemajuan teknologi. Bahkan probe ini atau alat 3D 4D ini digunakan untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang lebih spesifik. Bagaimana struktur jantung contohnya, struktur di kepala, bahkan pembuluh darah ya kan. Walaupun sebenarnya dengan 2 dimensi bisa, tetapi dengan 3D 4D ini lebih optimal. Biasanya tuh kalau zaman-zaman sekarang USG itu sudah nyatu tuh. Ada probe 2D-nya, ada probe 3D 4D-nya. Seperti yang kita pahami, USG itu sama aja kayak kita bicara kamera di handphone lah. Ya kan, ada 12 megapiksel, 48 megapiksel, ya kan. Ada yang resolusinya bagus, ada yang rada-rada buram, itu juga sama seperti itu. Nah, kalau berbicara 2D yang zaman sekarang sudah rata-rata udah bagus. Jangan dibandingkan sama 10 tahun lalu, biasanya masih buram-buram gitu ya. Jangankan pasien, dokternya kadang-kadang bingung nih apa yang dia lihat. Tapi kalau yang zaman sekarang sih 2D-nya udah bagus, udah lebih bagus resolusinya. Nah, sekali lagi USG 2D ini dipakai untuk screening, pemeriksaan bulanan, antenatal care, ya kan? Semua sebenarnya bisa dilihat di situ. Bahkan contoh kalau kita bicara bibir sumbing. Dengan 2D kita bisa lihat, tetapi dengan 3D atau 4D lebih jelas. Karena muka jelas, kalau ada celah di sini di bibir, oh jangan-jangan curiga si janin tersebut sumbing. Walaupun dengan 2D bisa. Nah, sama juga kayak mau ada yang bilang, lagi nanya, dok, kalau saya mau tahu jenis kelamin, apakah saya harus USG 3D atau 4D? Ya enggak, dengan 2 dimensi aja bisa kita lihat jenis kelamin. Cuman memang kalau dia 3D, 4D, lebih nyata gitu loh. Tetapi sekali lagi untuk bicara jenis kelamin juga ada lain cerita ya, tergantung posisi janin. Kalau posisi janin kakinya ngempit begini, ya mana kelihatan selangkangannya, itu salah satu contoh. Nah, jadi buat teman-teman, kalau kira-kira di tempat fasilitas pelayanan kesehatannya itu cuman ada USG 2D, nggak usah berkecil hati. Yang penting asal pemeriksaan rutin, dokternya pasti bisa melihat kok kalau ada kelainan-kelainan. Dan kalau berbicara kelainan yang bisa dilihat itu biasanya kelainan yang bersifat mayor, ya kan? Yang minor belum tentu bisa dilihat dengan USG. Kalau yang mayor, kelainan tulang kepala, sumbing, dan segala mungkin bisa dilihat. Tapi kalau yang minor-minor, itu agak sulit kadang-kadang. Bisa kadang-kadang terlihat, bisa juga enggak. Walaupun demikian, yang harus dipahami, kelainan janin yang bersifat minor itu tidak mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, makanya biasanya kalau teman-teman perhatiin deh, mungkin ada yang pernah USG 4 dimensi di rumah sakit atau di klinik. Biasanya kadang-kadang tuh dokter nulis, tidak tampak kelainan janin yang bersifat mayor. Bukan minor dia tulis. Karena minor itu belum tentu bisa terlihat sepenuhnya dengan pemeriksaan USG. Waktunya mengkudu, mendingan kuis dulu. Oke, berapa kali idealnya melakukan pemeriksaan USG dalam kehamilan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan alamat email dan
akun Instagram kalian supaya kita bisa hubungi kalian jika jawaban kalian ada yang benar. Buat ibu hamil nih bingung, saya ini harus kayak gimana? Apakah saya harus sudah periksa 2D, mau periksa lagi USG 3D 4D? Ya tidak harus, ya kan? Kalau memang itu semua tergantung dari dokter yang periksa. Jadi kalau dokter yang periksa menyarankan, Bu, saya kayaknya ada agak keraguan nih. Ibu saya rujuk ya untuk USG 3D 4D, istilahnya USG detail, USG scan yang detail ya, yang lebih mendalam, itu tergantung dokternya. Tapi kalau dokternya yakin-yakin aja nggak perlu. Nah, lain hal, kadang-kadang ada pasien yang permintaannya itu lebih bersifat entertainment. Dok, mau lihat dong muka anaknya, pengen saya cetak, pengen saya gedein, biar ada fotonya nanti pas di dalam rahim sama pas di luar rahim sama apa enggak? Ya pasti nggak sama sih ya. Jadi maksudnya biar ada koleksi foto lah gitu. Nah itu boleh-boleh aja, jadi dokter cari posisi muka anak yang bagus, terus nanti bisa difoto atau kadang-kadang bisa direkam ya, direkam. Kalau USG yang canggih malah kadang-kadang itu sudah dikirim pakai Bluetooth, atau kadang-kadang dikirim lewat SMS, dia buka linknya, dia bisa download. Itu ada beberapa USG yang sudah high-end bisa seperti itu. Tidak ada istilah USG fetomaternal. Fetomaternal itu adalah suatu cabang di ilmu obstetri yang melihat kelainan-kelainan ibu dan janin, ya kan? Jadi itu dokter kandungan dia bisa sekolah lagi, subspesialis namanya fetomaternal. Nah, dokter-dokter ini biasanya menggunakan USG yang sudah USG 3D atau 4D. Walaupun untuk mendeteksi kelainan tidak harus dokter fetomaternal. Jadi kalau dia dokter kandungan biasa tetapi dia punya ilmu USG mumpuni, dia bisa melakukan itu. Cuman sekarang ini semenjak pandemi ya, jadi mulai muncul tuh istilah USG fetomaternal. Sebenarnya USG fetomaternal itu USG yang dilakukan oleh dokter-dokter kandungan subspesialis fetomaternal menggunakan prop USG 3D atau 4D. Nah memang teman-teman yang sekolah subspesialis ini, dia lebih banyak mengerjakan itu. Walaupun ada juga dokter-dokter kandungan yang lain, dia tidak sekolah subspesialis fetomaternal, tetapi dia mendalami ilmu USG. Ah, itu juga bagus juga tuh dalam mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada janin menggunakan alat USG. Berbicara zaman sekarang, idealnya sih kalau bisa 1 bulan 1 kali. Karena pertumbuhan janin ini kan kita lihat per bulan ya. Nah memang jika memungkinkan, ketika kehamilan semakin tua, itu bisa semakin sering. Contohnya pada kehamilan sudah 9 bulan. Itu sudah bisa tuh per 2 minggu sekali, bahkan bisa 1 minggu sekali. Tergantung kondisi kehamilan tersebut. Nanti biasanya dokter yang akan mengarahkan. Jadi USG itu singkatan dari ultrasonografi. Jadi alat untuk mendeteksi suatu kelainan, dalam hal ini untuk bicara kewanitaan ya di dalam perut, itu menggunakan suara ultra. Makanya dia aman, dia bukan sinar X, bukan kayak ronsen gitu loh. Nah, ini bisa digunakan untuk pasien-pasien kebidanan atau obstetri, orang hamil. Bisa juga pada pasien kandungan, contohnya kandungan mau mendeteksi bagaimana organ kandungannya. Ada miom itu tumor pada rahim apa enggak. Ada kista atau enggak di indung telurnya. Ada masalah infeksi panggul atau enggak. Kalau dia perdarahan, ada masalah penebalan dinding rahim atau enggak. Bisa juga orang yang pakai IUD atau spiral untuk mendeteksi bagaimana posisi spiralnya masih bagus apa enggak. Nah, di bidang lain USG juga dipakai untuk USG payudara, USG ginjal, bahkan USG testis pada laki-laki itu juga dipakai. Yang membedakan tuh alatnya aja dan dokter yang mengerjakannya.